Salam dan bahagia, berjumpa kembali teman-teman. Kali ini kita menggunakan video pembelajaran untuk membahas materi mengenai psikologi komunikasi. Topik diskusi kita kali ini mengenai komunikasi interpersonal. Saya harap Anda semua bisa berkonsentrasi dan bisa memahami video pembelajaran ini dengan baik. Baik, kita akan memulai topik diskusi kita mengenai komunikasi interpersonal. Teman-teman, apa sih yang kita sebut sebagai komunikasi interpersonal? Tentu, di dalam keseharian kita semua seringkali melakukan komunikasi yang bersifat interpersonal. Lalu apa sih yang kita sebut sebagai komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal dimaknai sebagai sebuah komunikasi antar personal. Komunikasi yang dilakukan antar pribadi merupakan sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar gagasan ataupun pemikiran kepada individu yang lainnya. Secara karakteristik komunikasi interpersonal kita bisa mengerti dan kita bisa menandai berupa adanya dua orang atau lebih yang saling menyadari kehadirannya. Ini artinya komunikasi interpersonal itu dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sama-sama menyadari kehadiran masing-masing. Yang kedua, adanya ketergantungan di dalam komunikasi dan adanya sebuah interaksi yang berfokus. Ini artinya antara komunikan dan komunikator memiliki hubungan ketergantungan dan saling memfokuskan pada sebuah pembicaraan. Yang ketiga, adanya pertukaran pesan. Kenapa kemudian ada pertukaran pesan? Karena pada prinsipnya di dalam komunikasi interpersonal antara komunikan dan komunikator itu bisa langsung memberikan umpan balik. Sehingga komunikator itu juga bisa menilai apakah kemudian yang diajak bicara atau komunikannya itu bisa memahami gagasan atau ide-ide atau pesan yang disampaikan. Tentu saja dengan cara apa? Dengan cara komunikan tentu akan memberikan umpan balik. Nah, yang keempat, karakteristik di dalam komunikasi interpersonal bahwa pesan yang disampaikan itu berupa verbal dan non-verbal. Pesan verbal berupa kata, suara, gitu ya. Dan kemudian yang non-verbal itu bisa berupa ekspresi, mimik, gestur, dan gerakan non-verbal yang lainnya. Yang kelima, karakteristik komunikasi interpersonal itu relatif tidak terstruktur. Atau dengan kata yang lain, komunikasi interpersonal itu terjadi dalam sebuah situasi yang non-formal atau di dalam situasi yang santai. Apabila kita gambarkan komunikasi interpersonal seperti nampak pada layar Anda, ada dua individu yang berperan sebagai komunikator dan komunikan. Komunikan akan memberikan sebuah pesan atau sebuah feed forward kepada komunikan dan kemudian sebaliknya komunikan akan memberikan feedback. Apabila digambarkan, komunikator akan menyampaikan sebuah pesan, gagasan atau ide dan kemudian feedback yang diberikan dari komunikan bisa saja berupa anggukan, senyuman atau tanggapan yang positif. Bisa juga feedback yang diberikan itu berupa tanggapan yang negatif. Nah, tentu saja di dalam komunikasi interpersonal memiliki channel atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan juga menyampaikan umpan balik.
Apa saja itu? Nah, tentu saja kalau kita berbicara pada saluran komunikasi yang kita miliki, ini berkaitan dengan alat indera kita. Kita bisa menggunakan channel suara atau channel auditori, ya. Lalu kemudian kita bisa dengan bertatap muka secara visual atau channel visual. Nah, lalu kemudian ada juga ketika kita berada pada sebuah konteks komunikasi interpersonal, tentu saja ada gangguan-gangguan tertentu. Gangguan itu atau noise kita bisa membaginya menjadi dua, yaitu noise yang bersifat eksternal, bisa jadi berupa keadaan lingkungan sekitar kita, panas, dingin, berisik, ramai, dan lain sebagainya. Lalu ada juga noise yang bersifat internal. Nah, noise yang bersifat internal ini berkaitan dengan kondisi personal, baik itu yang ada di dalam diri komunikator ataupun komunikan. Mood, lalu kemudian suasana hati, kemampuan, kapasitas, dan lain sebagainya. Nah, adanya noise ini kemudian akan mempengaruhi tersampaikannya feed forward atau pesan kepada komunikan, yang pada akhirnya apabila noise ini cukup mengganggu, ya, komunikasi akan terjadi sebuah kegagalan komunikasi. Tetapi apabila kemudian noise ini berkurang atau memiliki pengaruh yang sedikit, yang terjadi adalah komunikasi interpersonal yang efektif. Artinya, gagasan dari komunikator akan tersampaikan dan kemudian mendapatkan umpan balik yang positif. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal? Ada 4, teman-teman. Yang pertama berkaitan dengan persepsi interpersonal, yang kedua berkaitan dengan konsep diri, yang ketiga berkaitan dengan atraksi atau daya tarik interpersonal, yang keempat berkaitan dengan hubungan interpersonal. Mari kita bahas satu persatu. Akan tetapi pada video pembelajaran pada kali ini kita hanya akan membahas mengenai persepsi interpersonal. Faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya akan kita bahas pada video yang kedua. Apa sih yang kita sebut sebagai persepsi sosial atau persepsi interpersonal? Persepsi sosial adalah suatu proses untuk membuat penilaian atau judgement atau membangun sebuah impresi atau kesan mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam lapangan penginderaan seseorang. Atau persepsi atau tafsiran makna dari stimulus di lingkungan kita. Nah, tentu saja berkaitan dengan komunikasi, stimulus yang dimaksudkan adalah stimulus yang berupa informasi dari lingkungan kita. Kenapa kemudian kita perlu membahas soal persepsi interpersonal? Karena pada prinsipnya, meskipun setiap hari kita menerima banyak stimulus, tetapi pada prinsipnya di dalam sebuah komunikasi, stimulus yang kita terima itu berasal dari stimulus manusia, informasi yang berasal dari manusia, berbeda dengan stimulus yang berasal dari benda mati atau persepsi objek. Nah, mari kita bedakan. Apabila kita berbicara mengenai persepsi objek, stimulus yang ditangkap oleh alat indera melalui benda-benda fisik. Akan tetapi, apabila di dalam persepsi interpersonal, stimulus disampaikan melalui lambang-lambang verbal atau grafis yang disampaikan oleh pihak ketiga. Artinya, dalam konteks ini adalah individu sebagai komunikator. Nah, apabila kita mempersepsi objek,
itu tidak meneliti sifat batiniahnya, tetapi apabila kita mempersepsi individu di dalam interaksinya dengan orang lain dan lingkungan sekitar kita mencoba memahami motif dari sebuah tindakan individu. Yang selanjutnya, kalau kita bicara soal objek tentu tidak bereaksi kepada manusia. Kita pun juga tidak memberikan reaksi secara emosional. Akan tetapi, dalam konteks interaksi antar individu, ketika kita mempersepsi, ada sebuah proses saling mempengaruhi secara emosional. Nah, tentu ini berkaitan dengan gagasan pesan yang disampaikan komunikator kepada individu, karena kemudian akan menentukan umpan baliknya seperti apa. Nah, umpan balik ini berkaitan dengan respon, ya bisa jadi berkaitan dengan emosional. Kalau kemudian Anda mendapatkan berita sedih, tentu kemudian umpan balik yang muncul atau respon Anda bisa jadi agak bersedih. Kalau itu ada kabar gembira, tentu saja respon atau umpan balik yang Anda sampaikan itu tertawa. Nah, berbeda dengan objek mau sedih, mau gembira, ya tentu saja hanya akan diam saja. Karena apa? Objek itu relatif tetap, sementara manusia itu berubah-ubah karena memang dinamis. Nah, selanjutnya, kenapa kita perlu atau fungsi dari persepsi sosial bagi diri kita sebagai individu itu sebagai apa? Yang jelas, yang pertama, persepsi itu akan membantu kita untuk tahu dan mengerti hal-hal yang akan kita hadapi. Karena dengan menafsirkan, kita kemudian akan memiliki pengetahuan tertentu. Yang kedua, pada diri manusia terdapat kebutuhan yang kuat untuk mengenali dan memperoleh kepastian tentang hal-hal yang ditemuinya. Nah, pada titik ini, persepsi membuat kita bisa mengantisipasi atau bersiaga menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Misalnya, ketika Anda berada di sebuah perkumpulan yang di situ terdiri dari orang-orang yang berbicara keras, berteriak-teriak, lalu kemudian mungkin cukup kasar. Nah, kemudian Anda menafsirkan atau mempersepsi bahwa pada titik itu, pada situasi yang seperti itu, bahwa situasinya membahayakan. Nah, dengan persepsi yang seperti itu, tentu Anda akan memiliki sebuah antisipasi atau kesiapsiagaan. Bisa jadi respon yang Anda berikan kemudian akan menghindar dari lingkungan itu, atau ketika Anda mendatangi itu, Anda sudah mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itulah gunanya persepsi. Nah, yang ketiga, meramalkan atau mengantisipasi sikap dan perilaku orang lain dengan siapa kita berinteraksi, agar interaksi tersebut berjalan dengan lancar. Nah, pada prinsipnya, persepsi ini juga akan menjadi guidance atau menjadi sebuah pedoman bagi kita untuk berinteraksi. Bagaimana kemudian kita bisa memprediksi sikap orang lain ataupun respon orang lain mengacu pada perilaku ataupun kemudian tindakan yang sudah dilakukan yang kemudian sudah menjadi pengetahuan. Sehingga pada akhirnya kita bisa memiliki sebuah seleksi siapa-siapa saja yang kemudian akan kita ajak berkomunikasi atau berinteraksi, dan siapa saja yang kemudian bisa jadi informasinya akan kita abaikan. Karena pada prinsipnya kita sudah memiliki tafsiran-tafsiran tertentu. Permasalahannya kadang-kadang bahkan dalam keseharian, tafsiran yang kita miliki atau persepsi kita terhadap interaksi dengan orang lain ataupun dengan individu yang lain atau dengan lingkungan sosial kita itu
tidak disertai informasi-informasi yang akurat atau informasi yang berbasis dengan fakta. Artinya, hanya bermodal informasi atau pengetahuan yang sedikit pun itu sudah kemudian kita bisa mempersepsi dan kita menjadikan pedoman untuk bersikap dan bertindak. Saya beri contoh misalnya ketika kita mendengar kata HIV/AIDS, tentu kemudian kita mempersepsi bahwa HIV/AIDS itu berbahaya dan sangat mudah menular. Nah, manakala kita bertemu dengan orang lain atau yang kita anggap oda dengan ciri-ciri yang seperti kita ketahui, seperti yang kita tonton di televisi dan lain sebagainya, di media yang lain, nah kemudian kita akan menghindarinya. Padahal belum tentu orang yang kita temui itu positif mengidap HIV. Hanya karena ciri-ciri yang kita lihat di televisi atau di media yang lain itu kemudian ada pada si individu tersebut. Padahal bisa jadi tubuhnya kurus itu karena penyakit TBC. Bisa jadi misalnya tubuhnya kurus karena memang kurang makan dan lain sebagainya. Contoh yang lain misalnya, kebetulan hari-hari terakhir kita dihebohkan di media berkaitan dengan ulah dari beberapa pelaku teror bom, yang di situ ada ciri-ciri yang khas pada pelaku itu, misalnya menggunakan gamis, menggunakan jilbab yang tertutup ataupun cadar. Nah, pada akhirnya kemudian kita mempersepsi bahwa semua orang yang bercadar dan bergamis itu pelaku teror. Nah, kalau kemudian kita bertemu dengan orang yang memiliki ciri-ciri sama, kemudian kita menghindar. Padahal belum tentu mereka ini adalah pelaku teror. Mereka hanya yakin melakukan atau berpakaian seperti yang diajarkan oleh agamanya, ya ini menutup aurat. Tetapi karena di televisi ataupun di media yang lain itu sudah digambarkan sedemikian rupa seperti pelaku teror, kemudian kita bisa mempersepsi. Ya, ini menunjukkan bahwa sebenarnya persepsi yang kita miliki dan yang sering menjadi panduan itu kebanyakan memang informasinya tidak akurat. Nah, selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adanya sebuah persepsi interpersonal? Yaitu berkaitan dengan faktor situasional dan faktor personal. Kita bahas terlebih dahulu mengenai faktor situasional. Faktor situasional yakni yang berasal dari stimulus itu sendiri. Misalnya berkaitan dengan deskripsi verbal. Deskripsi verbal berkaitan dengan bagaimana cara menyampaikan informasi tentang orang lain itu akan mempengaruhi persepsi kita terhadap orang lain tersebut. Lalu selanjutnya berkaitan yang kita sebut dengan primacy effect. Kata yang disebut pertama itu kadangkala mengalahkan penilaian selanjutnya. Misalnya saya bilang ada dua statement, Karunia itu ganteng, pintar, tapi suka berbohong. Di kalimat yang kedua, Karunia itu suka berbohong, ganteng, tapi pintar. Nah, mana kemudian yang kita lebih maknai positif? Nah, kalau memacu pada primacy effect, biasanya orang akan mempersepsi positif itu pada statement yang pertama. Kata yang disebut pertama biasanya akan menyerahkan penilaian selanjutnya. Karena kata yang disebut di statement yang pertama itu positif, maka Karunia dianggap sebagai orang yang positif. Dibanding ketika saya menyebutkan
kalimat yang negatif terlebih dahulu atau ciri yang negatif terlebih dahulu. Karunia itu suka berbohong, tapi orangnya ganteng dan pintar. Petunjuk proksemik berkaitan dengan penggunaan jarak. Artinya begini, penggunaan jarak dalam menyampaikan sebuah pesan itu juga akan menentukan sebuah persepsi. Kalau kita berbicara jarak, itu ya, ada yang kita sebut jarak sosial, jarak publik, dan jarak keintiman atau keakraban. Nah, dari penggunaan jarak itu kemudian kita akan bisa juga kita gunakan untuk mempersepsi dari sebuah adanya interaksi. Bagaimana kemudian cara orang mengatur ruangan itu akan mempengaruhi persepsi kita pada orang tersebut. Misalnya berada pada ruangan yang keluarga, sehingga situasinya lebih privat. Atau kemudian jarak yang digunakan adalah jarak publik, yang kemudian tidak begitu dekat dan formal. Biasanya kalau Anda ketemu dengan dosen Anda, jarak yang Anda gunakan itu adalah jarak yang formal, jadi tidak terlalu dekat, ya. Tetapi ada juga mahasiswa yang relatif dekat dengan dosennya, walaupun tidak terlalu intim begitu ya, tapi cukup akrab, gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai petunjuk proksemik. Jadi penggunaan jarak itu kemudian akan mempengaruhi persepsi kita terhadap seseorang ketika diajak atau berada dalam situasi komunikasi interpersonal. Yang selanjutnya itu berkaitan dengan petunjuk kinesis. Ini berupa gerakan tubuh, ya, atau gestur. Sangat penting karena kita lebih mempercayainya dibanding petunjuk-petunjuk yang lain. Misalnya membusungkan dada, kadang-kadang kemudian kita mempersepsi sebagai orang yang sombong. Misalnya ada orang Sumatera begitu ya, berbicara kepada orang tua di Jawa, kepalanya kemudian diangkat begitu. Ini menunjukkan sikap yang tidak sopan atau kurang ajar mungkin bagi budaya Jawa. Nah, petunjuk-petunjuk ini berkaitan dengan kinesis gitu ya. Ini juga berkaitan dengan latar belakang budaya. Itu satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Lalu selanjutnya adalah petunjuk wajah. Ini dapat mengungkapkan emosi seseorang, namun individu yang sensitif pada ekspresi wajah dan ada juga yang tidak. Jadi petunjuk wajah ini bisa kemudian mempengaruhi persepsi juga. Hanya saja problemnya kadang-kadang ada yang tidak peka terhadap ekspresi yang digunakan. Misalnya ada orang yang cerita itu ada mungkin sedih, ya, tapi malah responnya tertawa karena dianggapnya tidak serius, gitu ya. Kemudian ada juga yang dalam tanda kutip, gitu ya, menyampaikan hal yang berbohong, gitu ya, dengan beberapa petunjuk wajah tertentu seolah-olah menutupi sesuatu, misalnya matanya banyak berkedip dan sebagainya, ekspresinya menjadi tidak tenang, cemas. Tapi ada juga orang yang tidak peka dengan hal-hal itu. Lalu kemudian ada juga faktor situasional yang dipengaruhi oleh petunjuk paralinguistik, yakni cara bagaimana orang mengucapkan lambang-lambang verbal. Nah, kalau sudah seperti ini pasti akan berkaitan dengan nada, volume suara, tempo, dialek, dan pola interaksi. Nah, tentu saja ini berkaitan dengan latar budaya masing-masing. Ada orang di luar Jawa gitu ya, memiliki suara yang keras, tegas, ya. Tapi bagi orang Jawa suara yang tegas, keras ini dianggap menantang atau menakutkan. Tapi padahal tidak. Nah, bagi orang Jawa yang konon katanya itu lemah lembut, gitu ya, mungkin agak khawatir dengan kalau ketemu dengan orang-orang Sumatera, orang Batak, orang Timur dan sebagainya. Begitupun juga dengan sebaliknya, gitu ya. Ketika ketemu orang Jawa, gitu ya,
nada bicaranya lemah, lembut, itu dianggapnya sebagai laki-laki lemah atau orang yang lemah, sehingga bisa dipermainkan. Padahal tidak, sekali orang Jawa marah itu habis perkara. Nah, ini berkaitan dengan latar belakang budaya. Ya. Tapi pada intinya petunjuk paralinguistik ini berkaitan dengan bagaimana cara orang itu mengucapkan lambang-lambang verbal. Nah, berkaitan dengan nada suara, lalu berkaitan dengan volumenya, temponya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan petunjuk artifaktual, yakni mengenai penampilan. Nah, penampilan ini memang kemudian akan berpengaruh juga adanya persepsi interpersonal. Jadi bagaimana kemudian orang berpenampilan yang menarik itu tentu kemudian biasanya akan dipersepsi positif, tetapi orang yang berpenampilan dianggap kurang menarik biasanya dipersepsi negatif. Negatif dipersepsi sebagai apa? Ya mungkin sebagai preman, sebagai orang yang dalam tanda kutip bodoh dan lain sebagainya. Kalau berpakaian rapi, ya, mungkin dianggap sebagai orang yang lebih positif, ya, menarik, pintar, ya, cerdas dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang penampilan itu menipu, dan ada pepatah juga yang mengatakan don't judge the book from its cover. Jangan menilai buku hanya dari covernya saja. Ya kalau belum membaca ya mana kita tahu kita isinya seperti apa. Nah, lagi-lagi seperti yang saya katakan di awal, kadang-kadang memang bahkan sebagian begitu ya, kalau kita menjadi tidak kritis, kita kemudian akan mudah mempersepsi seseorang atau lingkungan kita tanpa kemudian kita mendapatkan informasi yang seutuhnya. Nah, agar kemudian kita terhindar, ya tentu saja literasi kita diperbanyak, ya, pengetahuan kita diperbanyak, ya, pengalaman kita juga akan diperbanyak, sehingga kemudian akan mempengaruhi ketepatan kita di dalam mempersepsi. Selanjutnya, faktor personal yang mempengaruhi persepsi interpersonal. Apa saja? Yang pertama pengalaman, yang kedua berkaitan dengan motivasi dari individu tersebut, lalu selanjutnya berkaitan dengan kepribadian. Nah, saya jelaskan satu persatu. Berkaitan dengan pengalaman. Tentu pengalaman akan mempengaruhi ketepatan kita di dalam melakukan persepsi. Sebagai contoh sederhana misalnya, Anda mungkin akan sulit sekali berbohong dengan orang yang paling dekat dengan Anda. Kenapa? Karena kemungkinan besar itu pasti akan diketahui. Karena Anda berdua atau lawan bicara Anda itu memang sudah tahu sisi-sisi yang menjadi privasi Anda, atau paling tidak sudah tahu luar dalam bahkan misalnya, sehingga akan sulit untuk berbohong. Nah, untuk menjadi tahu pada diri Anda, tentu dari sisi pengalaman Anda lebih banyak berkegiatan, berinteraksi dengan teman tersebut, sehingga teman Anda ya tahu mengenai latar belakang Anda, perilaku Anda, kepribadian Anda, bahkan sudah tahu apa yang Anda lakukan, ya, atau bisa memprediksi karena pengalamannya dari pengalaman-pengalaman terdahulu ketika mendapatkan masalah ini pasti yang dilakukan akan seperti ini. Jadi pengalaman itu menjadi penting sekali. Contoh yang lain misalnya tindakan ibu dan bapak, misalnya ketika kemudian menerima atau merespon anaknya. Nah, ya ini mungkin agak sedikit patriarkis gitu ya contohnya. Ya karena memang seorang ibu mungkin akan lebih responsif ya merespon perilaku anaknya, karena dibandingkan dengan bapaknya, pengalaman kesehariannya itu akan lebih banyak ibu dibanding dengan bapaknya, sehingga kepekaan itu pun juga akan semakin sensitif.
bisa dilihat dari petunjuk kinesik dan lain sebagainya. Ya tentu akan membedakan dengan pengalaman bapaknya. Nah, karena biasanya di dalam kultur yang patriarki, ya, hubungan ibu dengan anak itu lebih dekat karena biasanya bapaknya itu lebih banyak beraktivitas di luar. Tapi bisa jadi kalau kemudian di dalam rumah tangga itu lebih egaliter, artinya hak atau tanggung jawab pengasuhan anak itu juga menjadi beban bersama antara ibu dan bapak, gitu ya. Saya kira kemudian dari sisi ini, gitu ya, kemudian akan sama-sama, gitu ya, memiliki respon yang sama terhadap anaknya. Nah, lalu yang kedua yang berkaitan dengan faktor personal adalah motivasi. Nah, kenapa kemudian berkaitan dengan persepsi? Motivasi berpengaruh dengan persepsi interpersonal, ya karena memang ketika kita mau menafsirkan stimulus yang ada di sekitar kita, orang lain, gitu ya, ataupun informasi, ya ini berkaitan dengan motif yang ada pada diri kita. Apa yang sedang kita inginkan? Nah, tentu kalau kita berbicara soal motif, ya seperti yang disampaikan oleh Maslow, gitu ya, ada motif ekonomi dan lain sebagainya. Tapi paling sederhana ya, kita itu tergerak karena paling tidak ada beberapa penilaian. Tentu biasanya yang paling menguntungkan kita akan dekati, yang tidak menguntungkan kemudian akan kita tinggalkan. Sama, gitu ya. Sejahat-jahatnya teman Anda kepada Anda, gitu ya, mungkin Anda dibully dan disakiti begitu, tapi ketika kemudian Anda sedang butuh duit dan teman Anda itu mau ngutangi, ya mungkin bisa jadi Anda akan mempersepsi positif teman Anda yang saat itu yang biasanya membuli, ya karena memang Anda sedang butuh duit, ya. Mungkin untuk membayar utang Anda dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan motif. Jadi apa yang kemudian sesuai dengan motif kita atau dalam bahasa yang lain lebih menguntungkan kita, tentu biasanya akan kita persepsi lebih positif. Nah, selanjutnya berkaitan dengan kepribadian. Nah, ini di sini ada beberapa tambahannya. Biasanya dikenal dengan istilah proyeksi atau mengeksternalisasikan pengalaman subjektivitas secara nggak sadar. Nah, biasanya kalau kita ngomongin soal proyeksi, ini berkaitan dengan ego defense mechanism dari psikoanalisa. Yang kita eksternalisasi itu atau yang kita proyeksikan itu biasanya adalah hal-hal yang sebenarnya yang tidak kita inginkan ada pada dalam diri kita. Nah, tentu kita memproyeksikan kepada orang lain apa yang kemudian sebenarnya kita tidak suka, gitu ya, kemudian diproyeksikan kepada orang lain. Nah, biasanya yang terjadi itu adalah kemudian menilai orang lain itu buruk begitu ya, atau negatif, karena sebenarnya itu ada pada diri kita yang sebenarnya kita tidak mau, tetapi kita proyeksikan kepada orang lain. Nah, biasanya orang yang seperti ini, ya, yang kontradiktif, ya, tidak mau menerima dirinya apa adanya, gitu ya, itu cenderung tidak cermat di dalam mempersepsi lingkungannya. Orang yang kemudian secara kepribadian sering memproyeksikan keburukan yang ada pada dirinya kepada orang lain, itu biasanya yang terjadi adalah seringkali keliru, ya, menafsirkan orang lain. Tetapi berbeda, gitu ya, kalau orang yang kemudian mampu menerima dirinya apa adanya, gitu ya, tidak ada perasaan bersalah, gitu, biasanya kemudian akan cenderung menafsirkan orang lain itu secara cermat.
Artinya orang yang tidak sering melakukan proyeksi, ya biasanya akan lebih cermat di dalam menafsirkan orang lain. Nah, tiga itu yang kemudian faktor personal yang mempengaruhi pada persepsi interpersonal atau mempersepsi orang lain ketika di dalam interaksi atau di dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, persepsi interpersonal ini gitu ya, atau tafsiran kita pada orang lain itu selain mempengaruhi bentuk komunikasi dengan orang lain, itu juga akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Semakin positif, tentu saja hubungannya akan semakin positif juga, akan lebih hangat, akan lebih akrab, dan akan lebih intim. Nah, selanjutnya kita akan berbincang mengenai bagaimana sebuah proses pembentukan kesan kita terhadap orang lain. Nah, proses pembentukan kesan itu dipengaruhi oleh beberapa hal, atau bisa dijelaskan dalam beberapa hal. Yang pertama, stereotyping. Biasanya pengalaman-pengalaman baru itu akan dimasukkan ke dalam laci kategori yang ada di dalam memori kita berdasarkan kesamaannya dengan masa lalu. Jadi, ketika ada stimulus yang sama dengan masa lalu atau peristiwa atau orang gitu ya, yang sama dengan pengalaman kita di masa yang lalu, itu biasanya kita akan menilai atau memberikan kesan yang sama. Apakah itu betul? Ya tentu saja itu tidak tepat, karena kemudian mengeneralisir. Misalnya, ketika kita pernah mendapatkan pengalaman buruk terhadap yang dilakukan orang lain dari suku yang lain, misalnya dari suku Jawa misalnya, lalu kemudian ketika bertemu dengan orang Jawa, kita akan mempersepsi atau memberikan kesan bahwa orang Jawa itu menakutkan karena dulu sudah pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Proses pembentukan kesan yang selanjutnya dapat kita tinjau melalui pandangan implicit personality theory. Teori ini sebenarnya dipergunakan untuk membentuk kesan kita terhadap orang lain. Kita menyebutnya implisit karena memang teori ini tidak pernah kita nyatakan. Nah, kalau kita nyatakan itu kan eksplisit. Maksudnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita itu memiliki kategori-kategori tertentu ya untuk menyamakan gitu ya, menyamakan atau memasukkan beberapa hal dalam kontak yang sama apabila itu mirip. Misalnya saya kasih contoh, misalnya orang yang bersahabat itu biasanya, nah ini kategori yang hampir mirip, suka menolong, berjiwa sosial, dermawan, dan sebagainya. Padahal ya belum tentu juga ya. Contoh yang lain misalnya, Anda melihat misalnya begini, ada seseorang pembantu, katakanlah begitu ya, pembantu sedang sholat atau pembantu Anda sedang sholat. Nah, pembantu Anda yang sedang sholat itu lalu Anda mengkategorinya bahwa atau kesan Anda yang berikutnya yang muncul karena melihat dia sedang sholat, bahwa dia bisa jadi orang yang saleh, orang yang taat beribadah, tidak pernah neko-neko, tidak pernah ambil barang orang lain, mencuri dan lain sebagainya. Padahal kan juga belum tentu. Nah, kecenderungan kita kalau mengacu pada tinjauan implicit personality theory itu, kita kemudian akan memberikan kesan ya, pada sesuatu yang kita lihat dengan kategori-kategori yang sama dengan beberapa hal yang mirip, padahal itu belum tentu. Anda tahu contoh yang paling nyata gitu ya, soal korupsi misalnya. Korupsi misalnya ada satu nama menteri begitu ya, Surya Dharma Ali, itu mewakili 3 agama. Surya itu Hindu, Dharma itu Buddha, Ali itu Islam. Jabatannya adalah
Menteri Agama. Nah, di dalam bayangan kita mengacu pada personality theory, kita mempersepsi atau membentuk kesan orangnya ini pasti alim, orangnya pasti akan jauh dari maksiat, orangnya pasti akan jauh dari korupsi. Tapi nyatanya justru korupsi, dan yang paling benar lagi adalah yang dikorupsi adalah proyek tentang produksi Al-Quran atau kitab suci. Nah, itu contohnya. Lalu ada juga proses pembentukan kesan dapat kita tinjau melalui atribusi. Atribusi itu apa sih? Atribusi itu adalah proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakter orang lain dengan melihat perilakunya yang tampak. Atribusi ini dibagi menjadi dua, yakni atribusi kausalitas, ya, baik itu secara internal maupun eksternal, lalu atribusi kejujuran. Kausalitas internal maupun eksternal memperhatikan yang pertama adalah konsensus. Apakah orang lain itu bertindak sama seperti penanggap? Kemudian konsistensi, apakah penanggap bertindak sama pada situasi yang lain? Lalu berkaitan dengan kekhasan, apakah orang lain bertindak sama pada situasi yang lain atau hanya pada situasi ini saja? Nah, apabila ketiga hal tersebut tinggi, maka seseorang itu melakukan atribusi kausalitas eksternal. Maksudnya apa? Maksudnya menyimpulkan motif dan karakter orang lain itu berdasarkan sebab akibat yang berasal dari luar dirinya, bukan dari internal dirinya. Nah, lalu ada kita sebut sebagai atribusi kejujuran. Bagaimana kemudian kita menyimpulkan motif dan karakter orang lain itu berkaitan dengan perilaku kejujuran. Nah, menandainya itu ada dua hal. Yang pertama, sejauh mana pernyataan seseorang itu menyimpang dari pendapat populer dan diterima orang. Karena biasanya orang yang memiliki pendapat yang sama itu akan dengan kebanyakan orang ya, akan sukar untuk dinilai kejujurannya. Tetapi justru kalau orang yang berbeda dengan orang lain ya, pendapatnya, kemungkinan dia malah akan dianggap sebagai orang yang jujur. Misalnya begini, ada satu orang raja, ya, satu orang raja sedang berpawai ya, menggunakan baju yang bagus ya. Lalu kemudian semua orang mengatakan baju raja itu bagus ya, mewah, tapi sebenarnya tidak menarik ya. Sebenarnya bajunya mungkin warna-warni yang tidak jelas. Lalu kemudian ada satu orang yang mengatakan bahwa baju raja itu nggak bagus, gitu ya. Ya tentu saja mungkin rajanya akan marah, begitu ya. Tapi dia akan dianggap jujur, begitu ya, karena mengatakan hal yang sebenarnya. Bagi kebanyakan orang tentu orang akan takut mengatakannya. Nah, hal yang sama itu terjadi pada konteks sosial kita. Biasanya ya, orang-orang yang kemudian secara kritis menyatakan suara yang berbeda pada satu fenomena tertentu atau peristiwa tertentu, ya mungkin biasanya dia akan lebih dianggap sebagai jujur, begitu ya. Karena mainstream mengatakan A, tetapi sebaliknya ketika dia mengkritik ya, justru malah mengatakan yang sebaliknya, yang B, yang kemungkinan negatif. Saya ada karena banyak di sini misalnya pendukung pemerintah ya, karena mayoritas dipilih itu mengatakan bahwa ekonomi kita sedang baik-baik saja, tidak ada masalah dan lain sebagainya. Tetapi orang yang berada di dalam kabinet itu kemudian mengatakan yang tidak baik, orang neraca dagangnya saja sedang minus misalnya. Ya tentu orang yang berada di dalam itu kadang-kadang biasanya merasa takut gitu ya, sehingga kemudian mengatakan yang baik. Tapi kok ada satu orang yang kemudian mengatakan sebaliknya,
Nah, mungkin dia akan lebih dipersepsikan sebagai orang kritis, orang yang jujur, meskipun dia adalah orang yang berada di dalam tim. Nah, dan juga bisa kita lihat juga atribusi kejujuran itu dilihat dari sejauh mana orang tersebut memperoleh keuntungan dari kita dengan pertanyaan itu. Semakin orang itu tidak memperoleh keuntungan, ya, semakin kemudian kesan yang kita tangkap menjadi orang yang dapat diatribusikan sebagai orang yang jujur, karena dia tidak memperoleh apa-apa dengan pernyataannya itu negatif itu. Mungkin justru malah sebaliknya begitu ya, mendapatkan tindakan yang negatif gitu, dari orang, dari kita yang menjadi sasaran pernyataan tersebut. Misalnya ketika Anda ketemu dengan sales gitu ya, semua sales itu pasti akan bilang produknya bagus gitu. Tapi Anda lagi beli HP gitu, di toko Samsung misalnya, ini sebut merek saja biar jelas contohnya. Semua sales Samsung mengatakan bahwa itu Samsung itu adalah produk bermacam-macam yang lebih unggul dibanding produk yang lain. Tapi ada satu sales yang bilang, ya meskipun Samsung itu produknya high tech, tapi mungkin di spek yang sama gitu, dia bilang misalnya ada barang yang lebih murah, ada merek HP yang lebih murah dibanding Samsung dengan spek yang sama. Nah, itu kemudian dari perilaku itu kita bisa mengajukan orang itu. Kenapa? Dia tidak memperoleh keuntungan apapun dengan bilang seperti itu. Justru dia akan mendapat keuntungan kalau bilang, karena dia berada di toko atau counter Samsung yang mengatakan Samsung itu bagus. Tapi kalau dia berada di sana dan mengatakan bahwa Samsung meskipun bagus tapi dengan spek yang sama, itu ada barang HP yang lebih murah, ya mungkin justru dia akan mendapatkan kerugian di situ. Nah, berarti orang ini jujur. Nah, bagaimana kemudian proses pengelolaan pesan itu terjadi? Usaha individu untuk menampilkan petunjuk-petunjuk tertentu untuk menimbulkan kesan tertentu pada diri penanggap, ya, kita menyebutnya sebagai impression management atau pengelolaan pesan. Perlengkapan untuk menampilkan diri itu kita sebutnya sebagai front atau garda depan begitu ya. Yang terdiri dari yang pertama setting atau berkaitan dengan panggung, sebuah rangkaian perlengkapan ruangan dan benda yang digunakan. Lalu kemudian ada penampilan, ini biasanya menggunakan petunjuk artifaktual ya. Jadi kalau panggung tadi itu lebih pada sesuatu yang ingin kita tampilkan itu seperti apa begitu ya. Kemudian gaya bertingkah laku atau manner, cara berjalan, duduk, berbicara, memandang, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengaruh persepsi interpersonal terhadap komunikasi interpersonal. Bila orang berperilaku sesuai dengan bila seseorang berperilaku sesuai dengan persepsi orang lain terhadap dirinya, maka terjadilah apa yang kita sebut sebagai, kalau Anda semua masih ingat, pada kuliah psikologi sosial, self-fulfilling prophecy atau nubuat yang dipenuhi sendiri, harapan, cita-cita yang dipenuhi sendiri. Baik, saya kira cukup pemantik saya berkaitan dengan komunikasi interpersonal pada bagian pertama ini yang membahas mengenai pengaruh persepsi interpersonal terhadap komunikasi interpersonal. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda tulis pada bagian chat. Untuk selanjutnya nanti akan saya respon. Sekian, terima kasih, salam dan bahagia.